Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Surat Gembala Prapaskah ini dengan tema pertobatan yang meluap dari hati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 ini. Masa Prapaskah merupakan masa khusus yang setiap tahun dengan tekun datang kepada kita. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk menyadari diri sebagai murid-murid Kristus, membarui semangat dan menyiapkan diri merayakan Pekan Suci. Kita semua diajak mengikuti Yesus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Yesus wafat karena memberikan diri demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dan memang atas sengat maut melalui kebangkitannya. Seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut adalah dosa. Dengan demikian, Tuhan Yesus telah merintis jalan kemenangan bagi kita semua atas dosa yang membawa maut. Kemenangan dari hasil persatuan cinta dan iman yang selalu melahirkan pengharapan dan selalu melampaui kepuasan dan juga keputusasaan. Pada hari Rabu yang akan datang, kita akan menerima abu di dahi kita. Tanda abu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan realitas hakiki hidup kita. Kita adalah debu tanah yang fana, dan hidup kita berlalu seperti hembusan nafas, kata pemazmur. Namun dengan bersiarah bersama di masa Prapaskah ini, kita semua mengerti bahwa bagi Tuhan Yesus, kita adalah debu yang sangat berharga. Tidak dibiarkannya kita sebagai debu yang lenyap, dihembus angin dosa. Sampai pada Pekan Suci kita diundang untuk menemukan kembali rahasia kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa cinta. Oleh karena itu, Santo Paulus berseru, saudara-saudariku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagi pandangan duniawi, setiap benda yang telah terbakar akan menjadi abu seperti nasi yang telah menjadi bubur. Seakan tidak ada lagi harapan. Tertutup bagi harapan baru. Namun, tidaklah demikian bagi murid-murid Tuhan. Kita ini debu yang diciptakan oleh api kasih Tuhan untuk bangkit menjadi sumber pengharapan bagi dunia. Menjadi pupuk yang menyuburkan dan membuahkan pertobatan, kepedulian, kasih, sukacita, kesalehan, dan optimisme. Tahun 2025 ini oleh Paus Fransiskus dijadikan tahun jubileum yang mengangkat tema Peziarah Pengharapan. Kita semua diajak untuk menjadi misionaris dan saksi pengharapan. Belas kasih dan pengampunan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi keputusasaan hidup. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh keputusasaan. Di dalam komunitas dan di tengah masyarakat, orang Kristiani selalu hadir membawa harapan dan menjadi solusi. Adas Kuspan Surabaya tahun 2025 ini juga mengajak kita menyadari kembali jati diri paroki sebagai persekutuan murid Kristus
yang dipanggil sebagai imam, nabi, dan raja. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya mengungkapkan bahwa sejak dibaptis kita telah diangkat ke dalam martabat anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan dosa. Sakramen baptis telah mengubah manusia menjadi imam, nabi, dan raja. Sepanjang masa Prapaskah ini, Komisi Katekese menyiapkan bahan pendalaman iman sebagai peziarah pertobatan batin yang dilaksanakan dalam 5 tema pertemuan umat. Di minggu pertama, kita semua diajak menyadari kekayaan rahmat baptis, bahwa melalui sakramen baptis, Kristus mengaruniakan keselamatan kepada kita. Pada minggu kedua sampai keempat, secara khusus kita mendalami martabat baru yang dilahirkan dari rahmat baptis, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pada minggu kelima kita merangkum dalam tema mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Saya mendorong semua umat Keuskupan Surabaya bergabung di lingkungan untuk mendalami jati diri kita sebagai buah dari sakramen baptis yang agung ini. Sungguh istimewa, pada hari ini saudara-saudara umat Islam juga memulai masa puasa mereka. Hendaklah kebersamaan ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik untuk membangun sikap pertobatan bersama di tengah-tengah masyarakat. Kebersamaan yang menyuburkan persaudaraan sejati bukan sekedar kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun dan tanpa makna, melainkan kebersamaan mewujudkan kepedulian dan nilai-nilai manusia di tengah masyarakat. Saudara-saudari umat Allah terkasih dalam Kristus, di samping melakukan pantang puasa lahiriah, hendaklah kita juga mengembangkan pantang puasa batiniah. Pantang puasa lahiriah kita laksanakan dengan cara menolak atau mengurangi makanan atau minuman kesukaan demi pengendalian nafsu dalam diri. Puasa dan pantang bukan sekedar diet, melainkan sarana berbela rasa. Sumbangan yang disalurkan melalui amplop APP merupakan bentuk bela rasa kepada mereka yang berkekurangan, seperti orang sakit, orang terlantar, anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah, orang miskin, perbaikan kerusakan alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kerusakan alam, dan aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Adalah baik jika kita melakukan puasa atau pantang lebih dari yang dianjurkan oleh hukum gereja dalam semangat kebersamaan dengan puasa umat Islam. Puasa batiniah adalah suatu pertobatan yang meluap dari hati, satu sikap penyesalan yang mendalam karena telah melukai hati Tuhan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Direxit Nos menjelaskan, begitu kita mengakui dosa kita, hati kita dapat dibuka untuk karya Roh Kudus, sumber air hidup yang keluar dari alam diri kita dan membawa air mata ke mata kita. Ini tidak berarti menangis dalam mengasihani diri sendiri seperti yang seringkali kita tergoda untuk melakukannya. Meneteskan air mata, penyesalan berarti dengan sungguh-sungguh bertobat karena mendukakan Allah dengan dosa-dosa kita. Mengakui bahwa kita selalu berhutang budi kepada Allah, sama seperti tetesan air dapat mengikis batu. Demikian pula air mata sesal dapat secara perlahan melunakkan hati yang mengeras.
Puasa batiniah dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakahan, kesombongan, apatisme, dan kekerasan hati untuk semakin mencintai dan menyediakan diri menjadi saksi kasih Tuhan, hati yang telah dikuasai oleh kasih dan pengampunan. Tuhan menjadi hati baru dan hati yang penuh roh kasih Allah. Hati macam ini akan melahirkan sikap kerendahan hati, penuh belas kasih dan peduli terhadap sesama. Kita saat ini cenderung terjebak pada rutinitas. Demikian juga puasa menjadi rutinitas belaka. Puasa lahiriah tanpa disertai dengan puasa batiniah akan menjadi sekedar rutinitas tahunan yang tidak memberi makna pada diri kita. Puasa batinlah yang mengubah puasa lahiriah menjadi pertobatan yang lahir dari hati. Marilah kita membuka hati memasuki masa Prapaskah sebagai peziarah harapan dan pelaku kasih bagi sesama dan alam sekitar, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat berpantang dan berpuasa berkah dalam. Surabaya, 22 Februari 2025, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul, tertanda Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Berikut saya bacakan peraturan pantang dan puasa Keuskupan Surabaya tahun 2025. Pasti sudah banyak yang tahu dan tidak ada hal yang baru, tapi seperti saya ini menjadi petugas pelayan di pesawat selalu harus meragakan. Jadi apa namanya? Lanang mosok pramugari. Ben rada guyu ben gak tegang banget ya. Baik. Sampai sini tegang banget sampai yuh. Oke. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2017, pasal 139 nomor 2B tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun. Aman. Sampai awal ke-60. Aman. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Titik. Di atasnya sampai mana? Tidak aman. Oke. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali. Ini kalimat ini yang saya suka. Berarti makan kenyang hanya sekali. Kalau dulu makan kenyang sekali, yaitu mangan terus sampai warak. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Jangan diplesetke, makan sampai 10 gak kenyang terus. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging, aman, karena nggak biasa makan daging. Atau makanan lain yang disukai, nggak aman. Dan tidak merokok, aman.
Ini Bapak Uskup ini pusing ini Kak rokok ini. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pasturan, lingkungan, seminari, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Nanti RTP bisa tanya ke komunitas pasturan. Sepakate piye? Wis gak mangan terus ya Kak Popos. Hemat. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani baik secara pribadi maupun bersama-sama mengusahakan pembaruan hidup rohani, misalnya rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadah jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaruan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Hasil pengumpulan dana selama masa prapaskah hendaknya diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 15 Mei 2025. Salam dan doa saya tertanda Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Demikian, terima kasih.